Lingkungan persawahan merupakan salah satu tempat favorit anak-anak untuk bermain. Apalagi saat musim panas, banyak yang suka main layang-layang. Tapi pernahkah kalian memperhatikan makhluk hidup apa saja yang mungkin hidup di area persawahan? Apakah makhluk hidup di dalam lingkungan tersebut saling berhubungan satu sama lain? Pernahkah biologers memperhatikan bagaimana berbagai makhluk hidup tersebut saling berinteraksi? Interaksi antar makhluk hidup dalam suatu ekosistem terjadi karena mereka tidak dapat hidup sendiri dan saling ketergantungan satu sama lain dan dengan lingkungannya. Lalu apakah ekosistem itu? Ekosistem adalah kumpulan makhluk hidup atau biotik dengan benda-benda tak hidup atau abiotik yang saling berinteraksi dan bergantung satu sama lain. Nah, untuk lebih jelasnya, simak video berikut ini ya. Halo, hai sahabat biologer. Ketemu lagi nih sama kita. Duo apa nih Kak enaknya? Duo apa ya? Mungkin teman-teman bisa kasih saran. Kita dipanggil duo apa? Bisa tulis di komentar, boleh. Nah, sekarang kita mau bahas apa nih Kak? Sekarang kita mau bahas komponen di salah satu ekosistem. Mungkin teman-teman nggak asing ya, pasti pernah dengar yang namanya komponen biotik, ya nggak? Ya bener banget. Tadi juga kita udah tonton bareng-bareng video pengantar di depan. Betul banget. Jadi video tadi itu juga menjelaskan loh teman-teman. Video tadi menjelaskan tentang komponen biotik yang ada di ekosistem sawah, ya nggak? Yoi, ekosistem sawah yang ada di dalamnya ada komponen-komponen penyusunya, ada komponen abiotik dan ada komponen biotik yang akan kita bahas sekarang nih. Betul banget. Setuju. Oke teman-teman, jadi ada yang namanya komponen biotik di suatu ekosistem. Komponen biotik ini biasa kita temui yang berupa makhluk hidup apapun gitu ya, dan banyak jenisnya, ya nggak? Apaan tuh jenis-jenisnya? Iya, jadi tadi yang kita udah nonton nih videonya di awal, itu bisa kita jumpai banyak makhluk hidup, jenis-jenis makhluk hidup gitu ya. Yang pertama ada hewan, misalnya di ekosistem sawah itu hewan ada ular, ada tikus, terus tadi juga kita menemui elang kayak gitu ya. Terus kalau di ekosistem sawah, makhluk hidup berupa tumbuhan itu biasanya berupa rumput sama padi kayak gitu ya. Terus ada lagi nih teman-teman, makhluk hidup mikroorganisme. Kalau teman-teman mau lihat makhluk hidup mikroorganisme itu gimana, itu harus menggunakan bantuan dari mikroskop. Karena ukurannya yang sangat kecil, mikroorganisme nggak bisa dilihat pakai mata telanjang. Ukurannya itu kayak sekecil cinta di kamu gitu. Kak Yuni nih bisa aja ya. Nah, tadi juga terlihat nih peristiwa memakan dan dimakan. Serem banget nggak sih? Tadi ada padi yang dimakan tikus, terus tikusnya dimakan ular, terus ularnya dimakan elang. Bener banget. Jadi intinya teman-teman, makhluk hidup itu punya peran dan fungsinya masing-masing atau biasa disebut dengan nesia. Ya, nesia atau teman-teman biasa dengar dengan kata relung kayak gitu. Nah, nesia atau relung itu sendiri itu berfungsi untuk mempertahankan dari ekosistem itu. Jadi, sahabat biologer, berdasarkan nesia atau peran dan fungsinya, komponen biotik ini dibagi menjadi beberapa kelompok. Ada kelompok produsen, kelompok konsumen, kelompok decomposer, dan ada kelompok detrivora. Oke teman-teman, jadi bahasannya pertama kita akan membahas mengenai produsen. Teman-teman, jadi produsen adalah makhluk hidup yang bisa membuat makanannya secara sendiri gitu loh. Wah, mandiri ya Kak ya? Amat sangat mandiri. Mungkin kalau dibiarin itu bisa membiayai kuliahnya sendiri gak sih? Iya bener banget. Jadi kalau teman-teman biasa sebut produsen, itu produsen kata lainnya atau nama lainnya itu adalah organisme autotrof. Wah, autotrof nggak tuh? Autotrof itu apa Kak? Autotrof itu adalah makhluk hidup atau organisme yang membuat makanannya sendiri dengan bantuan cahaya gitu. Jadi biasanya yang menempati organisme autotrof atau produsen itu adalah berupa tumbuhan. Kayak padi yang tadi dimakan tikus Kak. Bener banget, tadi yang dimakan tikus intinya produsen ditempati oleh tumbuhan. Oke, lanjut yang kedua, itu ada kelompok konsumen. Nah, kalau tadi produsen itu yang dimakan. Nah, kalau konsumen ini yang memakan. Yang memakan, berarti kebalikannya. Iya, bener banget. Nah, kalau konsumen ini tidak bisa membuat makanannya sendiri atau sebutannya dengan heterotrof. Heterotrof, berarti nggak semandiri tadi, nggak semandiri autotrof loh ya? Iya, bener banget Kak. Ya, kayak gitu lah. Beban.
Nah, berdasarkan cara makannya, tadi konsumen itu dibagi menjadi 3 macam ya. Yang pertama itu ada herbivora. Herbivora itu pemakan tumbuhan. Yang kedua itu ada karnivora. Karnivora itu pemakan daging dari hewan lainnya. Yang ketiga itu ada omnivora. Nah, omnivora ini yang memakan tumbuhan maupun memakan daging dari hewan lainnya. Bener banget teman-teman. Jadi kalau konsumen itu berarti ada 3 ya Kak Ame ya. Ada herbivore, ada karnivor, terus yang terakhir Omnivora. betul omnivora, termasuk kita kayaknya ya. Iya. Banyak pemakan segala. Oke teman-teman, kalau kita mau lanjut, tadi yang pertama ada produsen, terus tadi udah dijelasin Kak Ama ada konsumen, terus yang ketiga itu ada decomposer atau pengurai. Bentar Kak. Nih, Detrivora juga pengurai kan? Nah, berarti decomposer sama Detrivora itu sama dong? Bentar. Bener juga sih ya, decomposer sama detrivore itu sama-sama pengurai. Tapi teman-teman biologi harus underline nih, kalau decomposer itu pengurai dalam bentuk mikroskop atau kecil, mikro gitu loh. Jadi dia itu menguraikan bahan-bahan organik, caranya dengan eksternal melalui reaksi kimia. Bisa ada yang beri contoh? Contohnya itu adalah jamur teman-teman. Itu decomposer ya. Berarti kalau Detrivora itu kebalikannya ya Kak ya. Berarti ukurannya itu lebih besar. Terus menguraikan bahan organiknya itu secara internal atau di dalam tubuhnya sehingga tubuhnya juga mendapatkan nutrisi. Nah, contohnya itu ada cacing. Oke teman-teman, sayang banget nih video kali ini udah mau habis nih. Jadi teman-teman mungkin bisa dipahami ya kalau kita membahas mengenai komponen biotik itu ada 4. Yang pertama adalah Produsen, yang kedua, konsumen, yang ketiga decomposer, dan yang keempat Detrivora. Benar banget. Kalau teman-teman merasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk subscribe, like, and comment. Oke, see you di video selanjutnya and Bye-bye.